Assalamualaikum anak-anak ibu. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini. Gimana kabar anak-anak ibu semua? Sehat? Ya, ibu harap anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, ibu mau ngajak anak-anak ibu untuk melakukan senam jari. Ikuti ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1 tut, tepuk jari 2 wa, tepuk jari 3 ga, tepuk jari 4 pat, tepuk jari 5 ma, bertepuk semua, duduk yang rapi, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Yuk teman-teman, kita bersama-sama menghafalkannya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Baiklah anak-anak ibu, setelah berdoa, ibu harapkan anak-anak ibu sekalian sudah dalam keadaan siap dalam menerima pembelajaran ya. Nah, materi kita hari ini adalah tentang cara menghindari hal tercela, yaitu sifat marah. Nah, setelah pembelajaran nanti, ibu harapkan anak-anak ibu sekalian yang pertama yaitu dapat menjelaskan makna sifat marah secara berani dan bertanggung jawab. Yang kedua, anak-anak ibu juga diharapkan dapat mengucapkan lafaz dalil dari larangan sifat marah. Yang ketiga, diharapkan dapat mengembangkan akibat dari sifat marah dengan percaya diri. Dan yang keempat, dapat mempraktikkan cara untuk menghindari sifat marah dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak sekalian, coba perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Ada yang tahu gambar apa yang ada di papan tulis? Ya, benar sekali. Gambar yang ada di papan tulis adalah gambar orang yang sedang marah. Bisa ada anak lihat, wajah orang yang sedang marah itu sangat tidak enak dilihat, bukan? Ya, kenapa? Karena wajahnya itu cemberut, matanya merah, wajahnya merah, nggak ada senyum-senyumnya. Gak enak dilihat, bukan? Jadi, perlu anak-anak ketahui bahwa marah adalah perubahan dalam diri atau emosi yang dibawa oleh rasa dendam demi menghilangkan gemuruh yang ada di dalam hati. Nah, untuk lebih lanjut, ibu akan putar sebuah video dan tugas anak-anak ibu adalah mengamati dan menulis poin-poin penting yang ada di dalam video tersebut. Untuk itu anak-anak ibu perlu menyiapkan alat tulisnya. Ya, kemudian difoto dan dikirim di grup WA kita. Ibu tunggu, ibu kasih waktu selama 3 menit. Oke? Assalamualaikum Mama. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Gimana ngajinya? Alhamdulillah, Nusa udah setor 1 surah. Masya Allah. Kalau gitu, Nusa sudah tambah hafalan ya? Rara juga, Ma. Oh, Rara juga. Udah hafal banyak hadis. Alhamdulillah. Rara hebat. Rara gitu loh. Stop. Jangan gerak. Bejekam. Apa? Dasar kucing nakal. Nusa, Anta juga kan gak sengaja. Mainan kesayangan Nusa kan rusak. Nakal.
Bad Kitty. Jangan diulang lagi, Anta. Kansa. Letak dok walakal jannah. Janganlah kamu marah. Niscaya bagimu surga. Gak bisa. Nusa tetap marah. Kansa, ayo duduk. Gitu dong. Itu kan hadiah dari Abah. Roket langka tahu. Masih marah nih. Kansa sekarang tiduran deh. Kamu ngapain sih? Nyuruh Nusa tidur? Masya Allah Nusa. Yang dibilang Rara itu hadis Rasul untuk menghindari amarah. Niat adikmu itu baik. Marah itu kan asalnya dari setan dan sangat tidak disukai Allah. Kalau Kansa masih marah, kakak ambil wudhu deh. Astagfirullahaladzim. Iya, Nusa maafin deh. Nusa gak mau marah lagi. Dasar kucing gembul. Dimban tidak Anto! Nusa, wudhu aja deh. Baiklah, Ibu harapkan anak-anak Ibu sekalian sudah mengirimkan tugas yang Ibu berikan ke grup WA ya. Oke, mari kita bahas materi tentang menghindari hal-hal tercela yaitu sifat marah. Tadi Ibu sudah menjelaskan apa itu pengertian sifat marah. Ada yang bisa mengulangi? Ya, sifat marah itu adalah perubahan dalam diri atau emosi yang dibawa oleh rasa dendam demi menghilangkan gemuruh yang ada di dalam hati. Nah, anak-anak, jadi sifat marah itu adalah salah satu sifat yang tercela yang harus dihindari. Kenapa harus dihindari? Karena sifat marah itu adalah salah satu sifatnya setan. Karena orang yang marah akan mudah tersinggung dan melakukan hal-hal yang buruk yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang yang ada di sekitar kita. Untuk itu, anak-anak sekalian harus senantiasa mengendalikan sifat marah. Jangan sampai terpancing oleh amarah ya, karena marah itu adalah salah satu sifat setan. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih Bu untuk melatih mengendalikan amarah? Ada yang tahu caranya? Dengan cara melatih kesabaran dan mengendalikan diri. Misalnya nih, anak Ibu marah dalam keadaan berdiri, maka dianjurkan untuk duduk agar rasa marah itu dapat terkendali. Yang kedua, jika seandainya orang yang sedang kita marahi ada di depan kita, maka sangat dianjurkan untuk meninggalkan orang tersebut. Atau ada yang lebih baik lagi, yaitu ketika kita sedang marah, maka kita sangat dianjurkan untuk berwudu. Agar apa? Agar hati kita kembali menjadi tenang, sehingga amarah yang kita rasakan bisa menghilang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taudov walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Kita baca sama-sama ya. La taudhob walakal jannah. Artinya, jangan marah, bagimu surga. Kita baca sekali lagi. La taudhob walakal jannah. Artinya, jangan marah, bagimu surga. Nah, jadi anak-anak Ibu, bagi orang-orang yang dapat mengendalikan amarahnya, maka Allah akan memberikan balasan berupa surga. Nah, selain karena marah itu merupakan salah satu sifat setan,
marah juga berakibat buruk terhadap diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa aja dampak buruknya? Yang pertama, marah itu dapat merusak pertemanan. Karena bisa saja teman yang sedang kita marahi itu akan merasa terhina atau merasa dicemooh, sehingga pertemanan yang terjalin itu akan menjadi rusak. Yang kedua, orang yang marah akan dijauhi. Sekarang ibu tanya, anak-anak ibu mau nggak berteman sama orang yang suka marah? Tentu tidak. Untuk itu, agar kita tidak dijauhi oleh orang lain, kita harus bisa mengendalikan rasa marah. Jangan sampai ketika kita marah maka kita akan mengucapkan kata-kata yang dapat menyakiti teman atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, marah itu dapat menimbulkan penyakit hati. Selain itu juga bisa menimbulkan penyakit seperti darah tinggi. Untuk itu kita dianjurkan untuk menahan rasa marah. Dan yang keempat, marah itu dapat menimbulkan dosa, ya. Nah, sekarang bagaimana cara agar kita dapat terhindar dari rasa marah? Yang pertama, kita harus senantiasa mengingat hadis ataupun ayat tentang keutamaan menahan rasa marah, agar itu bisa menjadi motivasi bagi diri kita untuk menahan rasa marah. Yang kedua, mengetahui akibat dari sifat marah. Tadi kita sudah bahas apa saja akibat dari sifat marah. Untuk itu kita harus senantiasa mengingat akibat dari sifat marah, agar ketika kita marah kita bisa mengendalikan amarah kita, mengingat akibat yang akan ditimbulkan terhadap diri kita. Dan yang terakhir yaitu diam, menjaga lisan. Nah, jika kita hendak marah, karena ketika kita marah tentu kita akan mengeluarkan kata-kata buruk yang bisa menyakiti hati orang yang sedang kita marahi. Untuk itu akan lebih baik jika kita menjaga lisan agar terhindar dari sifat marah. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak ibu bisa mempraktekkan materi yang kita bahas dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ya? Untuk tugas minggu depan, ibu akan kirim soal ke grup WA kelas kita. Nanti anak-anak ibu dikerjakan tugasnya dengan benar, kemudian difoto dan dikirim kembali ke grup WA kita. Ibu kasih waktunya selama seminggu ya. Jadi minggu depan tugasnya udah harus terkumpul. Bisa ya anak-anak ibu? Nah, untuk minggu depan kita akan membahas materi tentang akhlak tercela, yaitu fasik. Ibu harap anak-anak ibu bisa membaca materinya di rumah sebelum kita pelajari ya. Oke, sekian materi hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.